Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, penguji, uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal, SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621 0825 175 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya pada kelas 10 4 putra dengan materi Su'abul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya kan? Innallaha witrun wa yuhibbul witra, ya kan? Apa artinya? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW serta Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hal-hal yang ganjil. Maka dari itu saya ulangi lagi salamnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semuanya? Belum. Oke, jujur sekali ya kalian ya. Sama seperti saya juga belum makan 3 tahun. Maksudnya makan yang enak-enak. Oke, gitu aja ya. Sebelum kita berdoa ya, alangkah baiknya kita absensi terlebih dahulu biar tahu kehadirannya siapa saja yang masuk ya. Oke, pertama Muhammad Ferry Firmansyah. Oke, Aditya Pratama. Oke, Gilang Ramadan. Oke, Jonathan Abraham. Siap. Ahmad Hanggariksa. Oke. Sirullah. Oke. Azizul. Oke, saya. Siapa lagi ya ini ya? David hadir ya. Rafli. Oke, Rafli Aditya hadir. Zaki Rizal Rafif. Oke. Randy. Oke, hadir ya. Sultan Aldian. Oke, hadir ya. Izul mana Izul? Oke, Izul hadir ya. Raka. Oke. Ataya Fadil. Siap. Kok lemesnya Dil? Ketawa Dil ya. Muhammad Rasya. Oke. Muhammad Aga. Wah, ini atlet ini ya, yang terakhir ini ya. Oke. Tak lengkap ya setelah kita absen ya. Kan nggak enak ya, masa kita mau melanjutkan kegiatan tanpa adanya berdoa. Silakan nanti berdoa diikuti dipimpin oleh Mas Muhammad Firman ya. Ini dulu paling top dai di sini ya, se-Kecamatan Genteng, nah, gitu ya. Berprestasi atlet Porprov ya, bonusnya cair banyak ya. Silakan Mas Firman dipimpin berdoa. Nanti diikutin ya Mas Firman ngomong apa ya. Oke, ayo Mas Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Mas Ustadz Firmansyah selaku pemimpin doa pada kegiatan kelas kali ini ya. Setelah itu ya, tak lengkap juga kita juga hidup di negara hukum, yakni negara Indonesia, tanpa melakukan penghormatan itu adalah sesuatu hal yang kurang ya. Maka dari itu monggo semuanya bisa berdiri. Oke. Silakan langsung di slide selanjutnya aja Mas David. Oke. Ayo.
terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum melanjutkan, mari apresiasi dulu diri kita masing-masing. Oke. Nah, tadi kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Lagu Indonesia Raya. Tapi setelah melakukan itu tak lengkap ya rasanya kalau saya akan menanyakan beberapa hal sebelum masuk ke materi Syu'abul Iman ini. Ya, Syu'abul Iman. Apa sih Syu'abul Iman itu? Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita perhatiin dulu ya. Kita kenalan dulu dengan yang namanya iman, ya kan? Iman kalau biasanya kita kenal artinya apa? Ada yang bisa jawab? Iman? Percaya. Apa Mas Firman? Percaya. Oke. Mas Sultan apa? Iman, Mas Sultan? Takwa. Oke. Mas Izul. Apa? Iman itu apa Mas Izul? Rukun iman. Oke. Ya, benar sekali dengan seperti Mas Firman, Mas Sultan sama Mas Izul ya. Bahwasanya iman itu percaya, takwa, ada rukun iman. Ya, dari rukun iman itu pembelajaran sebelumnya kita tahu rukun iman ada berapa, Mas Aga? Ada berapa, Mas Aga? 6 ya. Oke. 1 apa rukun iman? 1 percaya kepada Tuhan. Oke. Tuhannya siapa? Allah. Oke. Nomor 2 percaya kepada siapa, Mas Sultan? Malaikat. Nomor 3 percaya pada siapa? Pada siapa? Ayo. Percaya pada siapa? Guru? Pak Salim, Pak Sudar? Siapa? Ayo. Iku. Pada siapa ya? Enaknya siapa? Ayo. Tadi kan sudah disebutin Allah, pada siapa lagi tadi Mas Sultan? Malaikat. Pada Rasulnya, pada utusannya. Oke, sudah benar ya? Bahwasanya rukun iman yang sudah disebutkan tadi ada 6. Termasuk yang sudah disebutkan tadi 1 percaya sama Tuhannya, yakni Allah. Nomor 2 percaya sama malaikat. Malaikat ada berapa? 10, 25, 50 pasti piro wis? 10. Oke, yang terakhir tadi percaya pada Rasulullah atau utusan-utusannya. Oke. Nah, jadi rukun iman itu ya seperti itu, Rek. Nggak akan jauh berbeda dimanapun tempatnya. Ya, kalian ikut Islam seperti apapun rukun iman tetap 6. Ya. Pertama ya pasti tetap percaya pada Allah. Pasti di dalamnya juga percaya sama malaikat. Yang ketiga juga pasti percaya sama Rasul dan lain sebagainya dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Syu'abul Iman, ya, kita harus benar-benar paham dulu tujuan pembelajaran Syu'abul Iman itu apa. Pertama, ya, kita bisa menganalisis pengertian sama dalil macam manfaat dan Syu'abul Iman. Nanti kita akan pengenalan lebih jauh mengenai manfaatnya, ya, definisinya. Terus yang kedua juga kita akan mengetahui, ya, cabang-cabang iman itu seperti apa. Ya. Jadi iman itu gak main siji tok, Rek. Ya, seperti halnya yang kalian sudah sebutkan tadi, ya kan? Bahwasanya iman itu takwa, percaya, gitu ya. Sama seperti rukun iman. Rukun iman gak main siji tok kan? Rukun iman ada berapa? 6. Oke. Yang terakhir tujuannya adalah menunjukkan perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari. Mosok Rek kita setiap hari gak punya iman dalam hati. Sekecil biji jagung gak ada, masa? Gak mungkin, ya kan? Setiap kita bangun, iman itu tumbuh. Setiap kita bangun, iman itu ada. Setiap kita bangun, iman itu berkembang. Oke, ya, itu tujuan pembelajarannya. Tapi sebelum saya mau mulai pembelajaran lebih jauh, ya, alangkah baiknya saya mau mengajak teman-teman semuanya biar lebih fokus. Ya kan? Biar lebih fokus. Saya minta lagi selain nyanyi tadi, minta waktunya untuk berdiri sebentar semuanya masing-masing. Ayo, 1, 2, 3. Oke, di depan teman-teman, ya, di depan teman-teman itu ada reward bagi teman-teman yang dapat. Ya, bagi teman-teman yang dapat. Apa itu, Pak? Ya, walaupun itu hanya sebatas makanan ringan, kita patut mensyukuri. Untuk apa, Pak? Untuk menambah keimanan kita, gitu kan ya? Oke, gimana, Pak? Cara mainnya? Oke, cara mainnya adalah ketika saya ngomong, ketika saya bilang apa? Sikut, tahu sikut? Tahu sikut? Pegang sini, ya kan? Bisa kan?
Ketika saya bilang sikut, pegang sini, ya kan? Atau sini, terserah kalian. Pokoknya pegang sikut, ya. Ketika saya bilang sakit, pegang perut, ya kan? Saya ulangi lagi ya, pegang. Kalau saya bilang sikut, pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Terus ada lagi, ada 3 clue, ada 3 clue. Oke, saya ulangi lagi ya sebelum clue ketiga. Pertama, sikut, pegang sikut. Kedua, sakit, pegang perut, ya kan? Yang ketiga, sikat, ambil jajannya. Ya, siapapun yang dapat berarti fokusnya tinggi. Siapapun yang dapat berarti imannya juga bagus. Ya, oke? Bisa diulangi? Bisa dimulai? Oke, kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu. Oke? Semuanya tangan di atas, jajannya diletaknya, rewardnya diletakkan di tengah-tengah bangku ya, di tengah-tengah mejanya. Oke, pemanasan zero ya, pemanasan zero ya, bukan mulai ya. Oke, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut. Oke, ayo mulai ya, sekarang mulai. Sekarang nggak ada uji coba. Siapa yang cepat dia dapat. Oke, siapa yang cepat dia dapat. Saya ulangi lagi. Siapa yang cepat dia dapat. Siapa tadi yang nggak dapat? Semuanya nggak dapat ya. Oke, semuanya nggak dapat ya. Oke, semuanya nggak dapat. Oke, pertama kita mulai tangan di atas semuanya. Oke, tangan di atas semuanya. Steril ya, nggak ada yang pegang rewardnya, nggak ada yang pegangnya. Saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, sikut. Sakit. Santai. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Jangan sakit. Sikat. Prere urakan niku. Oleh loro. Oke, sebelum duduk mari kita aplaus buat diri kita masing-masing. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Oke, belum. Ya, oke, sebelum kita mulai ya. Apa maksudnya kok harus seperti itu, ya kan? Kok harusnya seperti itu? Ya, jadi maksud dari ice breaking barusan, permainan barusan ya. Kenapa kok harus yang lebih cepat Pak yang dapat kayak gitu ya? Kita ngobrol tentang iman loh, ya. Kita ngomong tentang iman. Iman manusia itu bisa apa? Bisa kadang naik, terus bisa kadang apa lagi sih? Turun, ya kan? Nah, seperti itu. Sama, semua agama mengajarkan seperti itu. Bahwasanya kondisi iman manusia, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua mengakui bahwasanya Islam iman itu bisa naik, bisa juga turun. Jadi reward itu ibarat iman kalian. Ya, kalau ada iman, ada pemantik yang bisa membuat iman kalian naik, atau itu adalah kesempatan kalian, kenapa enggak kalian ambil? Gitu kan? Zaman sekarang, amin ya, kalau kita ngomong iman, kalau kita ngomong pembelajaran, ya kan, gitu, takutnya awak dewe, apa mana arek lanang ya, saya nggak tahu kalau cewek, apa mana kalau anak cowok, ya kan, aku nggak enak Pak, ambil koncoku Pak, aku isok mlebu UNER, saya bisa ambil ITS, ya, tapi temanku nggak masuk, gimana dong, nah gitu, ya, namanya manusia, ya kan, bukan saya mau mengajarkan tentang kesombongan, tentang ketidakacuan ke teman-teman, tapi manusia dengan imannya itu punya jalurnya masing-masing. Ya, punya jalurnya masing-masing. Tidak harus berkiblat sama temannya. Oke, ya. Jadi silakan yang dapat reward dinikmati, yang belum dapat reward bisa berbagi dengan temannya. Nah, sudah waktunya kita mengetahui apa itu
yang namanya syu'abul iman, ya kan? Tapi ingat, sebelum yang seperti sebelum-sebelumnya kayak rukun iman, kita harus membedah satu persatu dulu, ya kan? Sebelum tahu perihal syu'abul iman seutuhnya, ya kita harus tahu dulu iman itu apa. Apa sih itu iman? Iman itu secara bahasa tadi yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman, ada yang ngobrol perkara percaya, membenarkan, itu semuanya benar. Ya, jadi iman secara istilah itu adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, semuanya itu sudah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, jadi iman itu tidak hanya semata-mata perihal tentang kita ngobrol tentang iman, ya, tanpa ada keyakinan yang harus diyakini, ya, bahwasanya iman itu ya harus diucapkan dengan lisan dan juga dipraktekkan secara perbuatan, seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Mas Danu. Apa contohnya tadi iman sholat, terus apa lagi tadi? Ngaji. Oke, wes itu ya, ngaji, sholat sudah termasuk bentuk dari keimanan itu sendiri. Syu'abul iman itu apa? Syu'abul itu adalah cabang dalam bahasa Arab, ya kan? Kalau ditambah iman berarti adalah cabang-cabang keimanan. Ya, jadi iman itu tidak sendiri. Ya, iman itu memiliki cabang seperti halnya pohon punya cabang-cabang ranting yang lainnya. Oke. Setelah kita tahu syu'abul iman, ya, kita harus perkenalan dulu pilar iman. Ya. Pilar iman ini sama seperti halnya rukun iman yang sebelumnya kita bahas. Bahwasanya pilar iman itu sama seperti rukun iman. Jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada iman kepada iman kepada qada dan qadar, ya. Sudah selesai semua, insya Allah teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya ya kita akan mengetahui dalil kuncinya, ya. Bahwasanya syu'abul iman itu cabangnya ada 77, Rek. 77 cabangnya syu'abul iman itu. Harus dihafal semua, Pak? Enggak. Harus disetorkan hafalannya, Pak? Enggak. Yang pastinya adalah kita harus memahami, itu lebih penting, dan juga kita harus mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah di sini makna dari dalil kunci itu sendiri. Apa itu? Iman itu tidak tunggal, ya. Jadi iman itu tidak satu saja, tapi melainkan terdiri dari cabang-cabang yang mencakup ada keyakinan, ya kan, ada mencakup ucapan, amal perbuatan, dan juga akhlak, ya. Jadi semuanya ketika orang sudah mengamalkan itu akan dibilang sempurnanya imannya, kayak gitu. Siapa yang sudah sempurna imannya, Rek? Nabi Muhammad, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ya adalah dasar pembagian syu'abul iman, ya. Dalilnya itu seperti ini. Al-imanu aqdu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Seperti Al-Baqarah ayat 285 tadi. Sama, ya. Bahwasanya pembagian iman itu adalah dari tambatan hati, ya kan? Ucapan dengan lisan dan juga perwujudan dengan perbuatan. Ya, sama seperti pengertian di awal tadi ya. Ya gitu. Oke, pembagiannya ada 3, Rek. Dari 77 total tadi itu dibagi jadi 3. Yakni adalah amal kolbi, amal lisan, sama amal jawari. Ya, singkat saja, gitu aja 3 ya. Terus amal kolbi itu sendiri apa, Pak? Amal kolbi itu gampangnya adalah amalan hati, niat, akidah, keyakinan. Jadi makna dari amal kolbi itu adalah inti iman itu ada di hati, ya kan? Saya ulangi lagi, inti iman itu ada di hati. Bila hati bersih, iman akan kuat. Dan amal menjadi ikhlas. Jadi gak ngersulo. Ya, jadi gak aku kok dikongkon ngene, gak dikei ngene ngono. Aku dikongkon nang sekolah gak dikei duwe bensin, nah, kayak gitu man ya. Ya, ada kan yang seperti itu banyak, Rek, kayak gitu ya. Ya. Nanti ketika kalian sudah ikhlas imbalannya apa, Pak? Dibangunkan rumah di surga. Amin Allahumma amin. Gitu kan? Ya kan? Lagi amal lisan, yakni adalah ucapan lisan, ya kan? Apapun yang diucapkan kita dengan lisan haruslah punya iman.
Maknanya adalah lisan mencerminkan iman. Ya, jadi orang-orang sing ngomong toksik, oh jangkrik, nah, gitu ya. Itu bisa jadi imannya lagi ketinggalan di rumah. Ya, kalau kita punya iman, insya Allah lisan kita akan selalu memberikan kata-kata terbaik kepada semua yang kita jumpai, gitu kan? Itu amal lisan, ya kan? Terus habis itu adalah amal jawari, ya ini adalah amalan anggota badan atau perbuatan nyata, ya yang kita terapkan tadi seperti katanya Mas Danu, itu ngaji, sholat dan lain sebagainya, itu termasuk di sini. Artinya apa? Iman harus tampak dalam perbuatan nyata. Ya iyalah rek, kalau kalian nggak sholat, bagaimana kalian mencerminkan keimanan kalian? Seperti itu ya. Jadi ada 3. Pertama tadi amal apa? Amal kolbi. Yang kedua amal jawari apa amal lisan? Amal lisan. Yang ketiga amal jawari. Pinter-pinter rek. Ya. Oke, nih rek, manfaatnya itu ada, manfaat syu'abul iman. Ya. Pertama, kalau kalian sudah mengetahui syu'abul iman, pertama kalian akan menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Kok iso Pak? Ya bisa lah. Dalam hati kalian, dalam lisan kalian, dalam perbuatan kalian, itu semuanya akan menjadi baik karena dilandasi oleh iman, kayak gitu. Yang kedua apa? Menjaga hubungan dengan Allah, ya kan? Perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan iman pasti akan bersumber kepada Allah. Contohnya kita akan selalu istiqomah dalam sholat, ya ketika Allahu Akbar ya 11.30 kita dipanggil, kita sudah berada di saf terdepan. Jangan sampai ketika kita subuh dipanggil Allahu Akbar jam 04.00 dipanggil, kita rawuhnya 06.30 ya, jangan sampai ya. Nah itu ya. Oke, yang ketiga meningkatkan kepedulian sosial. Ya, kalau anak Smart Mix saya nggak akan ragu ya, karena syu'abul imannya insya Allah lebih sempurna. Karena apa? Setiap kelasnya ada teman-teman sepah, ya kan? Nah, ini akan lebih meningkatkan kepedulian sosial kalian. Nah, gitu ya. Itu manfaatnya. Ya. Terus, ya, oke. Sebelum kita lanjut ke sini, ya kan? Sebelum kita lanjut ke sini, ya, alangkah baiknya kita perihal ini, oke? Ya, silakan semuanya ya diambil perangkatnya masing-masing, silakan di scan QR code-nya, ya. Kalau sudah silakan dibilang, ya. Kalau sudah silakan bilang, ya. Silakan di scan dulu QR code-nya. Oke. Muncul apa Pak? Muncul ke halaman web. Kita akan bermain, ya kan? Kita akan bermain, ya kan? Kita akan bermain. Sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah, belum? 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 Sudah belum? Oke. Kalau sudah, silakan masukkan PIN-nya. Saya tunggu ya, masih loading. Silakan masukkan PIN-nya. Saya mau muat. Bebannya terlalu banyak ini kayaknya. Nah, ini. Oke, PIN-nya akan mulai. Silakan dimasukkan PIN-nya setelah ini ya. Bentar ya. Nah, itu ada 7 angka. Silakan dimasukkan. Ya kan? 576 6986. Oke. Terserah nama panggilannya dikasih ini apa namanya, nama lengkap kalian lah. Oh, ini ada yang sudah masuk, Azizul. Sudah masuk. Ayo, yang lainnya juga. Ayo. Oh, ayo, ada berapa ini di sini? 3, 4, 9, 13, 18. Yo. Kalau sudah selesai semua, silakan bilang sudah ya. Kurang 2, masih 16. Ya kan? Kurang 2. Bisa? Gini.
Bentar, bentar. Ayo. Hah? Ya, sih, belum. Kalau sudah, namanya, silakan namanya. Oke. Ayo, silakan. Mana? Ayo, sudah selesai semua? Masih 16 yang baru mulai. Ayo, beli. Ayo, oke, mulai. Gak usah panjang-panjang. Oke, mulai saja. Oke. Oke, sudah ada masuk lagi. Oke. Ada yang belum? Sudah? Agak sudah? Sudah ya? Wes ya, sudah semua ya? Kalau sudah saya mulain. Oke, wes ya? Izul sudah masuk 18. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dikerjakan. Ya, oke. Su'abul iman. Ini 3, 2, 1. Apa itu iman? Ah, itu pilihannya itu loh, silakan. Pilihannya itu, iman itu apa? Kalau nggak keluar, silakan dilihat di layarnya. Benar nggak? Benar nggak? Ayo, masih 6 yang jawab percaya. Sudah selesai semua belum? Sudah ya? Oke. Wes ya? Waktu habis. Iya, 10 detik emang. Oh, yang tertinggi Topan. Siapa Topan? Saya. Disusul Re, ya kan? Yang ketiga itu Waluyo. Nah. Lanjut, masih mau lanjut? Oke, lanjut lagi. Wes. Oke, berikutnya ini Su'abul iman berarti cabang-cabang dari iman. Benar apa salah? Benar apa salah? Terserah kalian jawab, terserah. Su'abul iman artinya cabang-cabang dari iman. Benar apa salah? Oke. Wes? Sudah? Ono sing jawab salah. Oke. Masih dipimpin oleh Cak Topan. Oke. Lanjut lagi. Oh, Randy mulai menyusul, Randy. Masuk top 3. Oke. Siapakah yang lolos playoff ini? Ayo, silakan. Nah, ini ada berapakah jumlah pilar iman? Ayo. Sing endi? Yang mana? 66 apa 99? Apa 69? Apa 9? Sudah? Sudah? Oke, dilihat dulu. Wow, Cak Randy nomor pertama. Oke. Cak Topan yang mana ini? Cak Topan tadi mana Cak Topan ini? Oke, lanjut. Iman itu tunggal. Oke, benar apa salah iman itu tunggal? Ayo, iman itu tunggal. Benar apa salah? Salah apa benar? Oke, saya tampilkan lagi ya. Waluyo. Wah, Cak Randy langsung terlempar. Oke. Waluyo. Oke, lagi ya. Lanjut. Siapakah periwayat hadis pembagian Su'abul iman? Tadi ada. Ayo. Oke. Hadis riwayat Salim Bahrisi. Hadis riwayat Raja Surati. Apa Ibnu Majah Tabrani apa? Hadis riwayat Nagras. Ayo sing di ayo. Ayo. Sudah belum? Sudah ya? Oke. Wow, Mas Raka memimpin sekarang. Cak Topan kembali kepada 5 besar. Lanjut. Macam-macam Su'abul iman ada 3. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Oke. Jawabannya Mas Azizul yang pertama. Oke. Cak Topan kembali top 3. Ngeri. Ya. Poinnya ini dari mana, Pak? Poinnya itu dari kecepatan kalian jawab sama kebenaran kalian jawab.
Itu ya. Semakin cepat poin kalian semakin tinggi. Oke, siap, lanjut. Berikutnya, ikhlas, sabar, syukur termasuk dalam syu'abul iman bagian apa? Amal kolbi atau gimana apa gimana gitu. Itu pertanyaannya di atas. Ikhlas, sabar, syukur. Ayo yang mana? Ayo. Woi, amal kolbi. Oke. Berikutnya. Wow, Cak Rendi kembali. Oke, Cak Rendi, Mas Azizul sama Mas Waluyo. Cak Topan masih 4 besar. Lanjut. Kurang 2 soal lagi. Ikhlas, sabar, syukur termasuk dalam syu'abul iman bagian amal kolbi. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? 3, 2, 1, selesai. Oke, Mas Azizul ngasih nomor pertama. Oke, 9. Iman harus tampak dalam perbuatan nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Merupakan makna dari siapa mana itu? Ayo. Yang mana? Amal lisan, kulbi, amal jawari, apa amal soleh? Yang mana? 2, 1 dijawab. Wah, amal jawari. Keren. Banyak yang benar ya. Oke, terakhir, terbiasa jujur termasuk manfaat dari mana? Kehidupan sehari-hari. Benar apa salah, Rek? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? 2, 1. Ada yang jawab salah masih. Luwe iki berarti arek-arek. Wow. Oke. Pertama tret. Entek ya. Ya. Oh ini poinnya. Mas Azizul nomor 3. Yang kedua Mas Raka. Yang pertama siapakah ini? Siapa ini? Cak Topan apa Waluyo apa Mas Rendi? Waluyo. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa Cak Waluyo itu, Rek? Wah, ngeri. Ya. Oke, ya. Terima kasih sudah mengikuti games tentang syu'abul iman ya. Bahwasanya tadi itu adalah rangkuman kecil tentang syu'abul iman. Ya, terima kasih sudah menjawab dan keren sekali teman-teman ya. Oke, setelah tugas individu selesai, ya kita akan masuk kepada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok di sini nanti silakan kalian bagi kelompoknya masing-masing. Setelah itu per kelompok silakan scan QR code-nya. Ya, scan QR code-nya. Nah, nanti di sana itu ada sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang mengandung tentang syu'abul iman. Tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian tuliskan, ya, hikmah dari cerita tersebut. Terus setelah itu jangan lupa dikasih quotes masing-masing per kelompok tentang syu'abul iman. Oke, saya bagikan lembar kerjanya kepada masing-masing kelompok. Silakan saya kasih waktu sehingga 2, 3 sampai hingga 5 menit kalian kerjakan. Oke, setelah kalian kerjakan nanti silakan dipresentasikan ya di depan masing-masing kelompok. Oke, ya. Saya bagikan satu-satu. Ya kan? Saya bagikan satu-satu. Ya. Saya bagikan satu-satu ya. Ya, itu ya. Ya, sama. Itu nanti di lembarannya itu ada QR code-nya, tinggal di scan aja. Nanti kalian tinggal tuliskan hikmah dari cerita tersebut. Ya. Nah, bisa gak? Bisa? Nah. Kalau nggak bisa nanti di lembarannya, Mas Aga, sudah ada QR code-nya masing-masing ya? Sudah ada ya? Nanti silakan kalian kerjakan 5 menit dari sekarang ya. Nanti kalian presentasi, oke? Gitu ya. Bisa? Ayo presentasinya habis ini dimulai.
Oke, sudah selesai semua? Oke, mau kelompok berapa dulu yang maju? Satu, silakan kelompok satu siapa? Ayo maju di sini. Hah? Ayo. Ayo, yang bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang tadi diambil buat kelompok satu itu saat dalam kondisi darurat, Abdullah tetap menolak makanan yang haram, arak dan daging babi, karena tidak ingin orang kafir merasa bahwa Islam lemah. Hikmahnya, seorang muslim harus menjaga kehormatan agamanya di hadapan siapapun. Prinsip dan identitas Islam harus dijaga, bahkan dalam keadaan sulit. Quotesnya, sabar adalah taman sunyi tanpa iman, belajar mekar tanpa suara. Asik. Tepuk tangan dulu dari kelompok satu. Nah, oke. Jadi kelompok satu itu mengajarkan kita bahwasanya sesulit-sulit apapun kondisi kita jangan pernah menggadaikan keimanan kita, gitu ya. Oke, terima kasih kelompok satu, kembali ke tempatnya. Ayo selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo, oke, 3. Siap. Lanjut kelompok 3. Taruh apinya lah. Oke. Kelompok 3. Oh, ini yang pemenang kuis tadi ya? Mas Waluya ya? Oke, siap. Oke. Oh, iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak kisah tersebut, sebutkan hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Keberanian dan keikhlasan dalam membela agama. Abdullah tidak gentar meskipun diancam, disiksa dan dibunuh. Ia bahkan menangis bukan karena takut mati, melainkan karena merasa hanya memiliki satu nyawa untuk dikorbankan di jalan Allah. Hikmahnya, keberanian sejati dari lahir dan keikhlasan dan cinta kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak takut kehilangan dunia. Nganggur. Asik. Oke, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kelompok 2 mengajarkan tentang keberanian ya. Bahwasanya walaupun kita punya satu nyawa, tapi untuk agama kita tidak pernah harus punya rasa takut. Oke, kelompok berapa? Tinggal kelompok 2 sama kelompok 4. Siapa dulu? 4. Ayo, oke, silakan. Ayo. Titik kira. Ayo, kelompok 4. Gimana kelompok 4? Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak kisah tersebut, sebutkan hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Teguhan iman di atas segala godaan dunia. Abdullah bin Hudzafah RA menolak seluruh tawaran Heraklius, hatta tentukan bahkan separuh kerajaan demi mempertahankan akidahnya. Hikmahnya seorang mukmin. Salam. Terima kasih atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kisah tadi, menjaga prinsip dan kehormatan Islam. Saat dalam kondisi darurat, Abdullah tetap menolak makan yang haram, arak dan daging babi, karena tidak ingin orang kafir merasa bahwa Islam lemah. Makanya seorang muslim harus menjaga kehormatan agamanya di hadapan siapapun. Prinsip dan identitas Islam harus dijaga, orang kafir muslim. Kursnya adalah kasih sayang atau iman yang hidup di dada, bukan sekedar kata. Asik. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 ya yang sudah membacakan apa namanya? Ini ya, semuanya ya. Oke. Dari semua yang tadi disampaikan ya sama kelompok-kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, tadi memang cabang iman itu banyak, ya kan? Yang ada di cerita itu keempat kelompok sudah mewakili semuanya. Ada yang
berani menentang segala kezaliman tanpa menggadaikan keimanan, ya kan? Ada juga yang menolak mentah-mentah semua yang ditawarkan nikmat dunia seperti tadi daging yang diharamkan oleh Islam, ya kan? Terus kenikmatan-kenikmatan yang jauh dari Islam itu ditolak demi agamanya. Jadi ya dari refleksi Syu'abul Iman sendiri, ya kan? Ya ada 3 ya Rek ya. Itu pertama akhlak sebagai cermin iman, ya kan? Tadi di cerita itu akhlaknya baik apa buruk? Akhlaknya baik apa buruk tadi? Baik, ya. Bahwasanya ada kejujuran, kesabaran. Terus yang kedua itu adalah iman itu menyeluruh, ya. Jadi beraninya nggak setengah-setengah, berani menolak, ya kan? Tadi. Yang ketiga adalah keseimbangan hidup. Ya. Jadi ketika kita sudah mengamalkan semuanya, keseimbangan hidup itu ada, ya. Bahwasanya iman itu selalu menjaga kita. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sosial terjaga. Ya, seperti itu. Itu Syu'abul Iman tentang refleksinya. Jadi, ya, kesimpulannya di sini adalah Syu'abul Iman itu mengajarkan bahwasanya iman sejati bukan hanya keyakinan, ya, tapi diamalkan oleh perbuatan, diamalkan oleh amal nyata, terus menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, di sini ya, saya mau mengajak teman-teman, ya, ketika saya mau menyampaikan Syu'abul Iman, ya, kalian bilang tertanam di hati, ya, terucap di lisan, ya kan? Terus habis itu hidup dalam perbuatan. Bisa? Bisa? Ya, sebagai penutup kita habis ini ya. Syu'abul Iman ketika saya bilang gitu ada 3 kata. Tertanam di hati, ya kan? Terucap di lisan. Habis itu yang ketiga hidup dalam perbuatan. Oke, coba saya tes dulu. Syu'abul Iman. Tertanam di hati. Yang ketiga hidup dalam perbuatan. Saya ulangi lagi, Syu'abul Iman itu tertanam di hati, ya, terucap di lisan. Yang ketiga adalah hidup dalam perbuatan. Oke, sekali lagi ya. Syu'abul Iman tertanam di hati, terucap di lisan, hidup dalam perbuatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, oke. Setelah kita mengenal Syu'abul Iman, ya, kita akan lebih mengenal materi selanjutnya, yakni adalah Syu'abul Iman tapi tentang materi ada amarah, sombong, kikir dan lain sebagainya. Itu next, ya. Karena Syu'abul Iman yang episode sekarang itu adalah Syu'abul Iman tentang menata hati tentang hal-hal yang baik. Tapi bagaimana dengan cabang-cabang iman yang buruk? Nanti ada pada next episode-nya. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk yang terakhir, siapa yang mau memimpin doa penutup dalam pembelajaran? Ayo, siapa? Monggo. Ayo. Top 3. Ayo, Mas Azizul, silakan, Mas Azizul. Gimana Mas Azizul? Tadi gantian sudah Mas Firman, sekarang doa penutup Mas Azizul. Oke, ayo. Ayo Mas Azizul. Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga sudah menambah keilmuannya. Oke. Lanjut lagi di episode selanjutnya, ketemu lagi dalam Syu'abul Iman yang lebih baik, lebih bagus, lebih ceria, lebih pokoknya lebih ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.